Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di YouTube channel Sahabat Cuan, channel yang akan membahas seputar dunia investasi. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah aplikasi yang berguna dalam menganalisa saham. Aplikasinya yaitu RTI Business. RTI Business ini bisa teman-teman dapatkan atau download di Play Store. Nah, setelah teman-teman download, dapat teman-teman gunakan. Kami di sini akan menjelaskan menu-menu dan fitur-fiturnya serta kegunaan dari aplikasi ini. Baik teman-teman, langsung saja kita buka aplikasinya RTI Business. Nah, tampilan depannya ini kita disuguhkan langsung dengan menu market. Di sini kita lihat ada grafik yang garisnya berwarna hijau dan juga berwarna merah. Nah, ini adalah grafik IDX atau Indeks Harga Saham Gabungan IHSG. Pergerakan harganya bisa kita lihat di sini. Grafik yang bagian bawah sumbu X-nya yaitu adalah waktu atau jam. Kemudian yang di sebelah kanan kiri atau di sumbu Y ini adalah indeksnya, indeks sahamnya. Nah, pada hari ini indeks IDX atau IHSG itu mengalami penurunan minus 0,04%. Bagaimana cara membaca grafik ini? Kita lihat di sini pada jam 9 itu market open. Market open di posisi hijau, artinya IHSG naik. Kemudian pada jam 10 hingga jam 10.30 itu IHSG mengalami penurunan. Kemudian di akhir sesi pada market closing atau market tutup itu IHSG diangkat kembali naik, tetapi masih berada di bawah harga pembukaannya atau harga opennya ini, yaitu di 6.655,999. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa melihat juga diari IHSG atau diari indeksnya dari bulan September ke bulan Oktober. Nah, kita lihat di sini IHSG mengalami kenaikan itu selama 13 hari, ada 13 hari. Dengan kenaikannya itu 12,15%. Kemudian yang merahnya yang mengalami penurunan yaitu di 9 hari. Besar penurunannya itu minus 3,87%. Nah, kalau warna merah artinya IHSG mengalami penurunan atau minus. Nah, kita lihat di sini mengalami penurunan atau minus. Kemudian kalau berwarna hijau berarti IHSG mengalami kenaikan atau plus. Dan yang berwarna ungu ini artinya kondisi market close, artinya hari libur, karena hari ini ada hari Rabu pada tanggal 20 Oktober. Nah, ini harinya tanggal 20 Oktober yaitu pergeseran hari Maulid Nabi, libur Maulid Nabi. Nah, selanjutnya ini di bawah kita bisa melihat performancenya dalam satu minggu. Nah, di sini kita bisa melihat aksi yang dilakukan oleh investor asing dan juga investor dalam negeri. Nah, investor asing dalam satu hari melakukan pembelian sebesar 513,38 miliar di semua market. Di semua market, meskipun di sini di pasar nego dan tunai asing melakukan penjualan sebesar 140,76 miliar. Nah, selanjutnya ini menu indeks. Ini adalah menu indeks dari saham-saham yang ada di dunia. Indeks saham-saham yang ada di dunia. Nah, di sini paling atas bisa kita lihat indeks future, kemudian indeks Asia, ada Tokyo, Jepang, Hong Kong, Shanghai, Singapura, Jakarta. Ini ada dua Jakarta, itu indeks harga saham gabungan, Indonesia Composite Index, dan juga ada LQ45. Kemudian ada saham Eropa, yaitu London dan Perancis. Kemudian juga di Amerika ada Dow Jones Index, ada S&P, kemudian ada Nasdaq. Nah, di sini teman-teman bisa melihat indeks-indeks saham yang ada di dunia. Dan juga di watchlist teman-teman juga bisa membuat watchlist saham-saham yang akan teman-teman pantau, bisa dibuatkan per kategorinya. Nah, ini saya buat kategori berdasarkan sektor dari perusahaannya, ada batu bara, minyak, gas, logam mineral, telekomunikasi. Nah, teman-teman bisa buat di sini untuk watchlistnya. Bisa teman-teman tambahkan. Nah, ini tambahkan. Nah, klik new watchlist, misalnya teman-teman mau menambahkan saham LQ45, kita buat tambahkan LQ45. Nah, apa saja saham yang ada di LQ45? Salah satunya mungkin bisa teman-teman buat ada hari ini yang mengalami penurunan itu Tower. Kemudian bisa teman-teman tambahkan lagi apa? Kalau saham bank BRI, hari ini ada Bank BRI. Ini dia. Kemudian tambahkan lagi misalnya saham tuh
United Tractor. Nah, ini hari ini rata-rata mengalami penurunan sesuai dengan harga indeks saham gabungan tadi juga mengalami penurunan. Nah, biasanya mengalami penurunan itu adalah saham-saham besar. Nah, selanjutnya kita lihat di mover. Mover ini adalah kita melihat pergerakan harga masing-masing saham perusahaan. Nah, di sini di ranking, teman-teman. Kalau gainers berarti di ranking perusahaan yang hari itu kenaikannya tinggi atau yang mengalami kenaikan. Nah, di sini di ranking dari yang tertinggi sampai yang terendah berdasarkan transaksi hariannya, berdasarkan besarnya volume transaksiannya. Nah, di sini ada SWOT yang naik 34%, kemudian yang di bawah ada Bank BNI naiknya sebesar 2,12%. Nah, di sini teman-teman bisa melihat baik itu yang pergerakan harga sahamnya naik dalam 1 hari maupun yang dalam 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun siapa nih yang mengalami kenaikan yang begitu tinggi? Yaitu BRPT, Barito Pacific. Nah, ini dia mengalami kenaikan sebesar 1976%. Nah, yang di bawah itu ada Bumi 66% dalam 5 tahun. Teman-teman juga bisa melihat di sini ada saham losers yang mengalami penurunan. Nah, di sini ada yang mengalami penurunan yaitu True. True mengalami penurunan di minus 6,54%. Nah, kita juga bisa melihat dalam 5 tahun ini saham apa sih yang mengalami penurunan dalam. Nah, bisa kita lihat di sini, yaitu saham LPPF, Matahari Department Store. Ini adalah Matahari mengalami penurunan sebesar 84,88%. Saham Matahari mengalami penurunan. Juga di sini teman-teman juga bisa melihat nih, wah hari ini yang dibeli oleh asing apa saja sahamnya. Nah, ini dia. Hari ini yang dibeli asing adalah saham Bank BRI. Paling banyak itu sebesar 309,7 miliar. Kalau dalam 5 tahun yang paling banyak dibeli asing adalah apa? Wah, ternyata masih Bank BRI yaitu sebesar 9,9 triliun. Kemudian di bawahnya 9,8 triliun ada Bank BCA. Dan yang paling rendah yaitu ACES di 99,1 miliar. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya. Bisa teman-teman search atau filter berdasarkan yang teman-teman inginkan, yang teman-teman butuhkan. Dan juga di sini ada menu grafik. Nah, di sini silakan teman-teman putar HP handphonenya, maka grafiknya akan muncul. Nah, yang pertama kali muncul yaitu defaultnya adalah saham Unilever. Nah, saham Unilever ini adalah grafik candlestick dari saham Unilever. Di sini juga bisa teman-teman atur berdasarkan bulan. Ini grafik bulanannya, satu candle ini, satu batang candle ini mewakili 1 bulan. Nah, ini adalah pergerakannya. Nah, di bulan ini saham Unilever mengalami kenaikan dari yang sebelumnya mengalami penurunan. Nah, ini adalah untuk kelihatan grafiknya. Kita kembali lagi. Selanjutnya di sini ada juga menu currency. Currency ini adalah menu mata uang. Kita lihat di sini juga ada menu-menu mata uang. Salah satunya ini adalah Indonesia, mata uang rupiah terhadap dolar mengalami penurunan. Kalau mengalami penurunan artinya rupiah kita menguat, teman-teman. Jadi rupiah ini alhamdulillah telah mengalami penguatan. Artinya ini adalah informasi yang bagus bagi sektor perusahaan-perusahaan yang ekspor. Kemudian ini ada indeks metal. Dan juga ini teman-teman bisa melihat berita news apa saja, news yang sedang beredar. Untuk analisa pembelian saham juga news juga berpengaruh atau berita juga berpengaruh. Dan ini ada kalender, ini upcoming event. Nah, juga teman-teman bisa melihat nih dari untuk mempermudahkan melihat saham-saham yang akan membagi dividen, kita bisa lihat di sini saham apa saja yang akan membagikan dividen. Nah, dalam waktu dekat ini ada Kino, tanggal 28 Oktober ini dia akan kumdet. Sekarang kan masih tanggal 20 nih, jadi masih ada kesempatan nih, bisa nih kita dapatkan. Tapi perlu dianalisa lagi, apakah Kino ini layak untuk dibeli atau tidak. Jadi harus dianalisa lebih lanjut. Jadi teman-teman bisa melihat di sini saham apa saja yang akan bagi dividen. Nah, yang akan stock split, ini ada Bank BCA sudah stock split. Kemarin sebelumnya harga sahamnya itu berada di 30 ribuan, sekarang berada di 7 ribuan. Kemudian ada juga RUPS dan lengkap di sini untuk event-event, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, selanjutnya dari menu-menu RTI ini kita buka salah satu saham, yaitu kita buka Barito Pacific. Nah, ini BRPT. Nah, di sini ketika kita buka saham perusahaannya, maka akan tampil menu seperti ini, ada overview. Di sini juga ditampilkan grafiknya, teman-teman. Nah, di grafik ini sama seperti grafik market yang ada di IHSG tadi, grafik pembacaannya sama. Jadi kalau warna hijau ini berarti dia mengalami kenaikan dari harga pembukaannya. Nah, hari ini dia buka di 960. Nah, ini grafik ini juga bisa kita lihat dalam waktu 1 bulan hingga 5 tahun. Nah, ini dia grafiknya dari saham BRPT. Selanjutnya yang bisa kita lihat di sini yaitu ini ada average price. Di sini ada harga rata-rata dari transaksi saham BRPT dalam 1 hari ini, yaitu di harga rata-rata 984. Dan di sini juga ada order booknya yaitu bid dan offer atau bid ask. Kemudian di sini juga price volume frequency.
harga, volume, dan frekuensi. Maksudnya di sini adalah di harga 955, volume yang ditransaksikan yaitu ada 457. 457 nih volume ini satunya adalah lot. Nah, ini ada 457 lot. Nah, 457 lot ini ditransaksikan dalam berapa kali? Yaitu dalam 40 kali. Ini yaitu frekuensi. Dan di 980 ini ada sebesar 200.069 lot yang ditransaksikan. Nah, transaksi 200.000 ini itu terjadi berapa kali? Yaitu sebanyak 1743 kali. Jadi begitu cara membacanya, teman-teman. Kemudian di menu analytics. Nah, ini juga bisa kita lihat di hari dari saham BRPT. Nah, ini juga investor chart. Bisa kita lihat di sini. Dalam hari ini saham BRPT mengalami kenaikan 2,6%. Itu ada investor asing yang melakukan pembelian sebesar 2,9 miliar dan bersih dilakukan asing tanpa adanya aksi penjualan. Nah, di sini bisa juga teman-teman lihat ada top buy dan sell. Nah, ini adalah salah satu keuntungan atau manfaat yang bisa kita ambil dari aplikasi RTI ini. Nah, di sini kan ada top buyer, top sellers, dan top net buyer. Apa itu? Nah, di sini ada kode YP, BK, CC, PD, AK, KK, dan lainnya. Itu adalah kode broker atau kode sekuritas, teman-teman. Jadi teman-teman kan dalam membeli saham kan membuka akun atau rekening nasabahnya di sekuritas. Nah, teman-teman membuka rekening di sana, maka kalau teman-teman belanja memakai sekuritas teman-teman, nah sekuritas teman-teman itu memiliki kodenya sendiri. Nah, contoh di sini ada YP. YP ini adalah Mirai Asset. Nah, dan BK ini adalah JP Morgan. Nah, CC ini adalah Mandiri Sekuritas. Kalau PD ini adalah Indo Premier. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, wah, ini broker mana yang melakukan pembelian namanya, atau investor mana. Nah, bisa kita lihat di sini terjadi aksi pembelian oleh YP. Tapi kita lihat aksi pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh YP itu yang berwarna hijau dan warna merah. Pembeliannya dengan penjualannya selisihnya begitu kecil. Kecil selisihnya, berarti net buy dari YP ini kecil. Kemudian dari BK melakukan penjualan yang lebih besar, itu yang berwarna merah. Nah, kita lihat saja dari top net buyers. Siapa top net buyersnya? Itu adalah PD dan ZP yang paling banyak di sini. Kita lihat lagi. Ini PD dan ZP. Nah, memang di sini PD dan ZP membeli yang lebih banyak. Nah, selanjutnya ini adalah finansial. Di sini adalah laporan keuangan. Bisa kita lihat di sini di income statement, pendapatan. Nah, net income ada laba bersih, kemudian revenue, pendapatan, net profit marginnya. Nah, kemudian di sini juga balance sheet. Nah, di sini bisa kita lihat equity, ekuitas, liability, dan aset. Kemudian DER, debt equity ratio atau rasio hutang dari perusahaannya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini banyak laporannya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat news, berita-berita yang berkaitan dengan BRPT. Dan ini ada profilnya. Profil ada sektor, subsektornya. Kemudian kita bisa melihat di sini BRPT ini dia melantai di Bursa Saham Indonesia itu pada tahun 1993 dengan harga IPO-nya itu yaitu di 7.200. Nah, ini IPO share-nya itu sebesar 85. Kemudian yang didapatkan dari IPO ini itu sebesar 612 miliar. Nah, di sini juga kita bisa melihat siapa sih pemilik saham terbesar dari perusahaan ini. Nah, bisa kita lihat di sini itu Prajogo Pangestu. Ini dia memiliki sahamnya sebesar 70,85%. Jadi yang pemilik saham terbesarnya di BRPT ini adalah Bapak Prajogo Pangestu. Nah, masyarakatnya yaitu sebesar 28,55%. Kemudian jumlah pemegang saham. Nah, ini jumlah pemegang sahamnya. Bisa kita lihat daftar jumlah pemegang saham. Di bulan September mengalami peningkatan, itu bertambah 428 orang yang memegang sahamnya. Di bulan Agustus mengalami penurunan, itu sebesar 4.235 orang melakukan penjualan sahamnya. Nah, di sini lengkap, bisa teman-teman lihat. Nah, kepemilikan dari komisarisnya juga ada, dan juga struktur dari organisasi perusahaannya juga ada di sini. Kemudian di sini ada key statistik. Nah, key statistik ini bisa teman-teman lihat ada earning per share atau laba per lembar sahamnya. Bisa teman-teman lihat di sini. Di tahun 2020 kuartal pertama dan kuartal kedua mengalami kerugian, namun di 2021 di dua kuartal tersebut mengalami kenaikan atau mendapatkan keuntungan, labanya positif. Di sini bisa lihat ada sales, penjualannya, asetnya, dan di sini BRPT laporan keuangannya satunya dalam US dollar. Di sini ada dividen yieldnya 0,28%,
price earning ratio-nya, artinya perbandingan laba per lembar sahamnya dengan harga sahamnya, yaitu 33,14 kali, dan juga price to book value PBV-nya 4,46. Nah, ini valuasi. Kemudian profitability. Nah, ini keuntungannya atau bisa dilihat dari profit dari perusahaannya. Likuiditasnya di sini bisa kita lihat, BRPT ini memiliki hutang sebesar 319,61% dibandingkan dengan duit cashnya, cash ratio-nya 109,07%. Nah, di sini teman-teman bisa melihat yang menganut fundamental. Wah, ini perusahaan banyak utang. Kira-kira dengan hutangnya segini, apakah dengan uang yang dimilikinya bisa melunasi hutangnya? Nah, selanjutnya di sini ada menu corporate action. Nah, corporate action ini adalah event yang ada di BRPT ini sendiri, ada di saham ini sendiri, yaitu di sini kita lihat dividen. Nah, BRPT ini dia membagikan dividen semenjak tahun 2018. Namun di sini pada tahun 2019 dan 2020 dia tidak melakukan pembagian dividen. Kenapa sih dia tidak bagi dividen pada 2019 dan 2020? Nah, itu sesuai dengan hasil rapat RUPS-nya. Nah, di sini biasanya keputusan untuk pembagian dividen itu adalah setelah adanya hasil dari rapat RUPS. Nah, disitulah ditentukan para investor dan juga dengan pihak perusahaan apakah akan dilakukan pembagian dividen atau tidak, dilihat dari pendapatan yang ada atau yang didapatkan oleh BRPT sendiri dan melihat dengan kondisi keuangan perusahaan juga. Nah, demikian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat, dapat diambil ilmunya. Dan untuk ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman silakan komen di bawah, nanti akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Support terus channel ini supaya terus berkembang dan kami terus update, semakin semangat untuk mengupdate informasi dan juga ilmu-ilmu di dunia saham ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan.